Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Kenikmatan iman dan Islam sebagai bentuk kenikmatan yang terbesar, dan juga kenikmatan kesehatan badan kita, keringanan langkah kaki dan ringannya hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita duduk di masjid ini meskipun cuaca hujan deras. Tetap Allah ringankan langkah kaki dan hati kita untuk kita belajar bersama-sama, menuntut ilmu bersama-sama. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berjalan beragama di atas sunnah-sunnah beliau. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang mukjizat akhlak Nabi. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul, dan beliau diberikan bukti penguat bahwasanya beliau adalah seorang Rasul, yaitu dengan diberikan mukjizat-mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, juga mukjizat Rasulullah SAW pernah membelah bulan, dan mukjizat-mukjizat yang lain. Dan tidak kalah penting, sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, mukjizat yang tidak kalah penting adalah mukjizat akhlak beliau. Mungkin selama ini kita tidak tahu bahwasanya akhlak beliau merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik tentang akhlak Nabi, di mana Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, benar-benar berbudi pekerti yang agung, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Ada satu kisah menarik
Dahulu kala ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu kalau kita ya Arab kubu gitu ya. Di Arab juga ada kubunya, Pak. Arab kubu gitu. Dia datang ke Madinah. Kemudian menemui sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian dia mengatakan kepada Umar ibn Khattab, "Wahai Umar, ceritakan kepadaku tentang akhlak Muhammad." Maka mendengar pertanyaan ini, Umar pun menangis. Umar menangis. Ia tidak sanggup berkata apa-apa, tidak sanggup menceritakan apapun. Lalu beliau, Umar bin Khattab, menyuruh Arab Badui ini untuk pergi menemui Bilal. Temuilah Bilal. Kemudian Arab Badui ini pun mencari Bilal dan ketemu. Kemudian dia menanyakan pertanyaan yang sama. "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang akhlak Muhammad." Maka Bilal pun menangis. Bilal pun menangis, tidak sanggup menceritakan apapun. Bahkan Bilal menyuruh Arab Badui ini untuk bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka Arab Badui ini heran. Ya. Bukankah Umar merupakan seorang sahabat yang mulia, sahabat senior? Begitu juga Bilal merupakan sahabat yang setia kepada Nabi. Kenapa mereka tidak sanggup menceritakan akhlak Muhammad, akhlak Nabi? Maka Arab Badui ini pun dengan harap-harap cemas menemui Ali bin Abi Thalib dan menanyakan pertanyaan yang sama. "Wahai Ali, ceritakan kepadaku tentang akhlak Muhammad." Maka Ali bin Abi Thalib dengan berlinang air mata balas bertanya kepada Arab Badui tadi. Ya, ketika dia ditanya, Ali bin Abi Thalib balik bertanya, "Ceritakan kepadaku tentang keindahan seluruh dunia ini." Maka Arab Badui ini pun mengatakan, "Bagaimana mungkin aku menceritakan segala keindahan dunia ini? Bagaimana mungkin?" Ya. Kita ini kalau ditanya, disuruh menceritakan keindahan seluruh alam ini nggak mampu. Paling hanya sedikit mampu menceritakan apa yang kita lihat sekitar kita, tentang gunung-gunungnya, tentang mataharinya, tentang bintangnya, tentang hutannya, tentang sawahnya. Sebatas yang kita ketahui. Keindahan alam di kutub utara sana, antum pernah ke sana? Tidak pernah. Ya. Atau keindahan negeri-negeri yang ada di bumi ini kita nggak sanggup. Maka Arab Badui ini pun mengatakan, ya, bagaimana mungkin aku menceritakan segala keindahan dunia ini? Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, engkau tidak sanggup menceritakan keindahan dunia ini. Ya, padahal Allah telah menyebutkan bahwasanya dunia ini kecil dan bahwasanya dunia ini adalah sendal gurau belaka. Lalu bagaimana aku bisa menggambarkan akhlaknya Muhammad? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Bagaimana aku bisa menceritakan akhlak yang begitu agung? Nah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sepenggal kisah, ya, bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menyaksikan, melihat dengan mata kepala mereka tentang akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab, buku-buku yang membahas tentang akhlaknya Rasulullah,
akan muncul kekaguman pada diri kita, dan bahkan kita akan mengatakan, kok ada manusia seperti itu? Kok ada? Ya. Nah, yang kita bicarakan ini adalah sosok manusia yang termulia yang pernah ada di muka bumi. Manusia teragung yang pernah ada di muka bumi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu-satunya manusia yang Allah bersumpah dengan kehidupan beliau. Manusia yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah satu-satunya hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Hijr ayat 72 Allah berfirman, la'amruka innahum lafi syakratihim ya'mahun. Allah berfirman, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Allah bersumpah demi umurnya Muhammad. Kenapa Allah tidak bersumpah dengan umurnya nabi-nabi yang lain? Kenapa Allah tidak bersumpah dengan kehidupan nabi-nabi yang lain? Ya, tidak lain karena umurnya Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkah. Umur beliau adalah umur yang berkah, dan seluruh fase kehidupan beliau seluruhnya adalah merupakan teladan bagi kita semua. Seluruh fase umur beliau adalah teladan bagi kita umatnya. Allah berfirman dalam ayat yang sudah kita sama-sama hafal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, saudara-saudaraku sekalian, agungnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta kesempurnaan akhlak beliau ini, sebagaimana Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Fisal fil Milal wan Nihal, beliau menyebutkan bahwasanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat tersendiri. Akhlak beliau itu mukjizat yang menjadi bukti bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi dan rasul. Beliau mengatakan, fa inna sirata Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu. Sesungguhnya siapa saja yang mengamati tentang sirah, perjalanan hidup, ya, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau pasti dia akan membenarkan kerasulan beliau. Makanya banyak orang-orang kafir yang masuk Islam karena membaca sirah perjalanan hidup beliau. Hanya dengan membaca sirah beliau, seseorang itu bisa masuk Islam. Ya? Karena begitu membaca sirah, akan ada kesimpulan bahwasanya ini adalah seorang rasul.
Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Ibnu Hazm mengatakan demikian? Dikarenakan Allah Azza wa Jalla telah mengemas kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemasan yang begitu indah, ya, dengan berbagai macam contoh dan teladan, ya, sehingga ya, setiap orang yang mengetahui tentang beliau pasti akan memiliki kesimpulan dan meyakini bahwasanya beliau itu seorang Rasul Allah. Seperti tadi saya sampaikan di awal, kita mengetahui Nabi kita ini memiliki banyak mukjizat. Di antaranya Isra Mi'raj. Ya, ini mukjizat Nabi. Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh. Ini mukjizat beliau. Kemudian beliau diberikan mukjizat berupa Al-Quran, yang tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ini menjadi bukti bahwasanya beliau adalah seorang Rasul. Dan mukjizat-mukjizat yang lain, dari jari jemari beliau keluar air yang memancar, ya. Nah, ini di antara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sekian banyaknya mukjizat adalah agungnya akhlak beliau. Agungnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah lagi. Coba kita perhatikan. Dahulu kala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwasanya umur beliau ini tidak lagi panjang. Ya. Satu kisah di waktu-waktu menjelang akhir hayat beliau, beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya dengan mengatakan, mungkin sebentar lagi Allah akan memanggilku. Aku tidak ingin nanti di padang mahsyar ada di antara kalian yang menuntut balas karena perbuatanku kepada kalian. Maka jika ada di antara kalian yang keberatan dengan perbuatanku, ucapkanlah, ngomonglah kalau bahasa kita. Ya, ini Nabi loh ini. Ini Nabi. Coba kalau kita punya guru yang kita hormati, kita segani, kita berikan ta'zim kepadanya, kita hormati, mengatakan seperti ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Misalnya ada seorang guru yang pas Anda belajar ribut dilempar pakai kapur. Kalau dulu kan begitu ya, dilempar pakai papan tulis penghapus gitu. Terus sekian lama guru yang pernah melempar antum itu berkata demikian. Kira-kira antum mau balas atau gimana? Pak guru, saya mau balas gitu. Ini Rasulullah loh. Rasulullah mengatakan demikian. Mungkin sebentar lagi Allah akan memanggilku, dan aku tidak mau nanti di padang mahsyar ada di antara kalian yang menuntut balas perbuatanku. Maka jika ada yang merasa keberatan dengan perbuatanku, sampaikanlah. Maka ketika itu para sahabat terdiam.
tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Uqasyah. Dia bangkit dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dahulu Anda ketika memeriksa pasukan di saat perang Uhud dan engkau memukulkan cambuk pada kuda yang sedang engkau naiki, tetapi cambuk itu mengenai badanku. Ya, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang Anda tunggangi, wahai Rasulullah. Aku tidak tahu apakah itu Anda lakukan dengan sengaja atau tidak. Namun aku ingin menuntut balas hari ini, ingin menuntut kisos hari ini." Uqasyah berkata demikian. Maka sahabat-sahabat yang lain terpana, kaget. Kok kebangetan ini ada orang, kalau bahasa kita kok kebangetan. Kok ada yang berani? Bahkan dikisahkan ketika itu Umar Ibn Khattab berdiri dan hendak membereskan Uqasyah. Namun Nabi melarangnya. Kemudian Nabi menyuruh Bilal mengambil cambuk beliau di rumah. Aisyah yang memberikan cambuk Nabi pun merasa heran. Ya. Maka Bilal pun menjelaskan kepada Aisyah ummul mukminin apa yang terjadi. Dan Aisyah pun semakin heran, kenapa ada seorang sahabat yang senekat itu berani kepada Nabi SAW. Nah, ketika cambuk itu diberikan kepada Nabi SAW, ya, maka Nabi pun menyingkapkan bajunya, dibuka hingga kelihatan badannya. Ya, cambuk itu pun diberikan kepada Uqasyah, dan Uqasyah dan Rasulullah mengatakan, "Lakukanlah, cambuklah, balaslah," kata Rasulullah SAW. Namun yang terjadi ketika Rasulullah menyingkapkan bajunya, terbuka kelihatan kulitnya, Uqasyah pun tidak mencambuk beliau, tapi Uqasyah langsung menubruk beliau, memeluk Rasulullah SAW, menangis. Uqasyah menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau, wahai Rasulullah. Aku sengaja melakukan hal ini agar aku bisa merapatkan tubuhku dengan tubuhmu, agar aku bisa menyentuhkan kulitku dengan kulitmu. Karena engkau pernah berkata, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka akan diharamkan neraka atasnya. Maka seumur hidupku aku bercita-cita bisa memelukmu, karena sesungguhnya aku yakin bahwa tubuhmu tidak akan tersentuh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka." Maka Rasulullah SAW pun tersenyum dan mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah." Nah, maka kita lihat dari sisi ini bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat yang mengatakan ingin menuntut balas karena pernah kena cambuk beliau, beliau pun mengiyakannya, bahkan menyuruh Bilal mengambil cambuk agar Uqasyah bisa membalas beliau. Apa ada pemimpin sekarang seperti itu? Ada? Hah? Gak ada. Gak ada. Jangankan dibalas, dikritik saja gak mau pemimpin sekarang itu. Ini Rasulullah loh. Ketika ada sahabat yang ingin membalasnya, dia ambilkan cambuk yang sama dan dia buka bajunya suruh balas. Ini akhlak beliau.
Jamaah sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Artinya apa? Apa saja yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, maka itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan akhlak beliau yang sampai Allah pun memuji beliau dalam surat Al-Qalam tadi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya wahai engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang memuji ini bukan manusia semisal beliau. Yang memuji dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, ini adalah Rabb semesta alam. Bahkan lihat pujian beliau ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim, ya, ditambahkan nun dan lam taukid. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ada nun dan lam taukid. Sehingga benar-benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang menjadi teladan dalam seluruh sisi kehidupan kita. Dan kita tidak akan menemukan contoh yang terbaik selain dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kalau Anda yang sudah punya istri-istri ingin mencontoh bagaimana jadi suami yang baik, contoh beliau. Gak ada yang lebih baik. Tidak ada suami yang lebih baik daripada Rasulullah terhadap istri-istrinya. Tidak ada. Kalau Anda ingin jadi seorang ayah yang baik, contohlah bagaimana Rasulullah menjadi ayah bagi anak-anak beliau. Kalau Anda ingin mencontoh bagaimana menjadi sahabat yang baik, contohlah akhlak Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau. Kalau Anda ingin menjadi tuan yang baik terhadap budaknya, bahkan contohlah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada budaknya. Bahkan mungkin ketika Anda ingin mencontoh akhlak seorang manusia kepada hewan, contohlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana akhlak beliau kepada binatang pun ada. Anda ingin menjadi orang yang tawadu, contohlah ketawaduan Rasulullah. Atau Anda ingin menjadi orang yang dermawan, contohlah kedermawanan Rasulullah. Antum ingin menjadi orang yang pemberani, contoh keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin antum ingin melihat kepala negara yang terbaik, lihatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi kepala negara di Madinah. Semuanya ada pada beliau. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menengok nabi-nabi yang lain, mereka nabi dan rasul, bahkan dan mereka diberikan mukjizat. Namun kalau dari sisi kehidupan mereka, sirah mereka, kita akan dapati beberapa kekurangan. Ya. Misalnya orang-orang Nasrani ingin mencontoh akhlaknya Nabi Isa, sempurna akhlak Nabi Isa. Tapi ada yang tidak bisa dicontoh.
Dari Nabi Isa. Karena Nabi Isa itulah Nabi dan Rasul bagi mereka. Mereka bisa mencontoh banyak contoh kebaikan Nabi Isa, akhlak Nabi Isa. Namun ketika mereka ingin mencontoh bagaimana Nabi Isa berakhlak kepada istri-istrinya, mereka tidak tahu. Karena mereka sendiri bingung Nabi Isa itu menikah atau tidak. Sehingga tidak ada riwayat yang menceritakan kebaikan Nabi Isa kepada istri-istrinya. Ada nggak? Nggak ada. Ada sisi yang kurang lengkap di situ. Atau kalau mereka ingin mencontoh bagaimana Nabi Isa menjadi seorang ayah yang baik, tidak ada. Karena mereka tidak mendapatkan Nabi Isa memiliki anak. Atau kalau mereka ingin mencontoh Nabi Isa menjadi seorang kepala negara, tidak juga. Karena Nabi Isa tidak pernah menjadi kepala negara, bahkan dikejar-kejar oleh orang Romawi bersama orang-orang Yahudi, menjadi buronan mereka, dikejar-kejar. Atau mungkin orang-orang Yahudi mau mencontoh perjalanan hidup Nabi Musa. Maka riwayat perjalanan hidup Nabi Musa pun terbatas. Tidak selengkap Nabi Muhammad SAW. Karena ingat, perjalanan hidup Rasulullah ini mukjizat. Bahkan Rasulullah itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Memang Allah sengaja mengemas kehidupan beliau seperti itu, lengkap bagi umatnya. Nah, kita akan sebutkan beberapa contoh mukjizat akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa semuanya, cuplikan-cuplikan dari akhlak-akhlak beliau. Yang bisa kita ketahui, ini merupakan satu hal yang merupakan tanda mukjizat. Dan tentunya kita bisa mencontoh dan meneladani akhlak-akhlak beliau. Contohnya, akhlak Rasulullah terhadap makanan. Ini sehari-hari ini kita makan. Sehari-hari kita makan. Kalau seandainya Pak, istri Anda memasakkan makanan tapi kebanyakan garam, pas antum makan asin, antum bilang apa? Asin. Apa garam satu bongkah atau masukkan semua apa? Gitu ya. Atau makanan kurang enak lah, antum makan makanan kurang enak, kira-kira apa yang diucapkan? Ada celaan terhadap makanan. Namun Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inistahahu akalahu wa ila tarakahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela suatu makanan sekalipun, tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah SAW mencela makanan sekalipun. Dan seandainya beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya tanpa mencela sedikit pun. Seneng ya dipangan, orang seneng ya sudah, nggak dicela. Kalau kita, mana yang kasinan lah, mana yang inilah, mana yang itulah. Bahkan ada istri itu yang mengeluh, Ustaz, suami saya itu rewel, masa ini salah, masa itu salah. Nah,
Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang dimaksud Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan adalah beliau tidak pernah mengatakan makanan ini terlalu manis, makanan ini terlalu asin, ya, makanan ini begini dan begitu, tidak pernah. Nabi Muhammad SAW jika menyukai makanan maka beliau pun akan memakannya, dan jika beliau tidak suka maka beliau pun tidak memakannya tanpa mengatakan suatu patah kata pun yang mencela makanan tersebut. Ini Rasulullah SAW. Sekarang coba kita renungkan, bandingkan dengan diri kita. Kita ini semua makan yang tidak cocok di lidah kita, kita komentari. Kita komentari.